Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Aupiansi dari kelas 4A Pendidikan Agama Islam semester 4 NIM 1810201006 akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester materi pembelajaran PAI 2 di bawah bimbingan Ibu Dewi Sartika SPDI MPD. Soal yang pertama yaitu mengapa manusia membutuhkan agama. Agama merupakan suatu petunjuk dari Tuhan kepada manusia. Apa yang harus ia kerjakan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia kerjakan selama ia hidup di dunia ini, agar kelak saat ia kembali kepada Tuhannya, ia dapat diberi keselamatan. Kemudian agama ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dianut oleh setiap manusia, karena agama merupakan sistem yang mengatur suatu tata keimanan atau kepercayaan seseorang kepada Tuhannya. Timbul pertanyaan, mengapa agama itu penting bagi kehidupan manusia? Karena agama ini merupakan yang pertama itu sumber moral, yang kedua adalah petunjuk bagi kehidupan manusia, serta sumber informasi tentang suatu masalah dan juga merupakan suatu bimbingan rohani. Yang pertama, agama sebagai sumber moral, yaitu ketika manusia hidup di atas dunia ini, maka agama menjadi sumber moral yang mengatur tentang keimanan atau yang mengajarkan tentang keimanan, yang mengajarkan manusia tentang kehidupan suatu saat di akhirat. Bayangkan jika di dunia ini tidak ada agama, maka setiap manusia itu tidak akan mempunyai moral, tidak akan ada manusia yang beriman, tidak akan ada manusia yang tahu mana yang boleh ia kerjakan, mana yang tidak boleh ia kerjakan. Contohnya saja yaitu ketika di dunia ini tidak ada agama, maka manusia tidak tahu membunuh itu boleh atau membunuh itu tidak boleh. Bisa saja yang terjadi adalah manusia akan saling membunuh karena tidak adanya sumber informasi atau sumber yang mengatakan bahwa membunuh itu boleh atau tidaknya, karena tidak adanya agama. Itulah yang menyebabkan mengapa manusia itu sangat membutuhkan agama. Kemudian pertanyaan yang kedua itu yaitu mengenai bagaimana politik, hukum, dan pendidikan di Indonesia pada hari ini. Yang pertama itu mengenai politik, di mana seperti yang kita semua tahu atau yang kita semua amati bahwa politik di Indonesia ini masih banyak terjadi yang namanya money politik, yaitu membeli suara untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, pemimpin yang dihasilkan dari money politik ini, maka mereka itu tidak akan berfokus pada membangun negara, tapi fokus mereka ialah mengambil kembali uang sogokan yang telah mereka berikan kepada rakyat. Kemudian juga pernah kita dengar bahwa politik di Indonesia itu adalah politik dinasti, di mana seorang pemimpin seperti ayahnya menjadi pemimpin di provinsi, maka anaknya itu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjadi pemimpin baik itu di kabupaten ataupun di kota. Maka politik di Indonesia hari ini masih tergolong pada politik awam karena tidak adanya transparan atau politiknya itu belum dikategorikan politik yang transparan. Kemudian masalah hukum. Seperti yang kita amati bersama ataupun yang kita dengar dari media bahwa hukum di Indonesia ini mempunyai istilah tajam tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Yaitu karena para kejaksaan ataupun pengadilan itu mendapatkan sogokan ataupun suap dari tersangka kelas atas, sehingga tersangka tersebut bisa direndahkan hukumannya atau dikurangi hukumannya ataupun bisa menjadi tidak bersalah. Contohnya seperti ini, ketika seorang koruptor itu bisa saja mendapatkan hukuman 3 tahun penjara, sedangkan seorang nenek yang kelaparan yang tidak mampu, beliau ini mencuri ubi di ladang tetangganya, kemudian ia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Hal ini kan tidak seimbang karena dimana pada kasus ini tuh sama-sama mencuri. Seorang nenek tersebut hanya merugikan 1 orang tetapi mendapatkan hukuman 7 tahun penjara, sedangkan seorang koruptor yang merugikan negara, yang merugikan seluruh rakyat, itu hanya mendapatkan 3 tahun penjara. Artinya hukum di Indonesia ini tumpul ke atas tajam ke bawah. Kemudian masalah pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia ini sudah tergolong cukup baik, di mana banyaknya kita temui program pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia seperti wajib belajar 9-12 tahun, adanya beasiswa, baik itu beasiswa berprestasi, beasiswa untuk yang kurang mampu, dan masih banyak program pemerintah yang lainnya. Hanya saja, dari warga negara itu sendiri yang kurang menyadari bahwa pendidikan itu penting. Dan masih banyak warga negara yang tidak mau bersekolah, masih banyak dan juga adanya untuk para pendidik itu tidak diberi keluasan atau
dilarang keras untuk memberi kekerasan kepada siswa, malah menjadikan siswa tersebut banyak kita temui yang kurang sopan santun, yang banyak terjadi tawuran dan lain sebagainya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Indonesia ini sudah baik dengan adanya banyak program pemerintah. Hanya saja kesadaran dari warga negara itu sendiri bahwa pendidikan ini merupakan hal penting atau merupakan salah satu rantai untuk pemutusan pengangguran yang ada di Indonesia. Kemudian pertanyaan yang terakhir itu adalah masalah dekadensi moral dan solusi dalam Islam. Dekadensi moral ini menjadi masalah yang sangat serius yang ada di zaman sekarang ini. Mengapa demikian? Yaitu karena para generasi muda yang harusnya menjadi ujung tombak atau menjadi agen of change yang memberikan perubahan ke arah yang lebih baik, malah lupa diri dan kehilangan jati dirinya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya itu adalah era globalisasi dan kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi membuat generasi muda lupa akan dirinya sendiri dan juga kehilangan jati dirinya, sehingga ia terlena dengan kecanggihan yang ada pada zaman sekarang ini. Nah, bagaimana solusi dalam Islam? Solusi dalam Islam itu, Islam merupakan agama yang sudah sempurna. Maka Islam ini menawarkan solusinya, yaitu untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, para generasi muda tidak akan kehilangan jati dirinya ataupun lupa akan diri.